mau menutup setiap celah atau setiap pintu atau jalan yang bisa membinasakan umat ini ke dalam neraka jahanam. Pintu untuk menuju kebinasaan Rasulullah menutupnya. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah 'ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Jadi Rasulullah ingin menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku ini sebagai sesembahan selain yang disembah. Janganlah Engkau jadikan kuburanku ini patung yang disembah. Inilah doa Nabi SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang sahih. Jadi beliau berdoa kepada Allah supaya jangan sampai kuburanku nanti ketika meninggal dunia dijadikan sebagai sesembah. Ishtadda ghadabullah, sangat keras kemurkaan Allah atas suatu kaum yang mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di antara doa Nabi SAW, hadis Nabi SAW, la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini hadis Nabi SAW, supaya jangan sampai kita menjadikan rumah itu seperti kuburan. Maksudnya gimana? Tidak dijadikan tempat untuk membaca Al-Quran, tidak dijadikan sebagai tempat untuk ibadah-ibadah sunnah. Itu bagaikan seperti kuburan. Karena kuburan itu tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Sehingga Nabi melarang supaya jangan sampai rumah itu seperti kuburan, sunyi dari ayat-ayat Allah. Tidak ada terdengar bacaan Al-Quran, tidak terdengar suara zikir memuji Allah SWT. Maka ini seperti menyamakan seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'aidan, dan janganlah kalian menjadikan kuburan itu seperti hari raya. Ini diantara larangan Nabi SAW, jangan sampai menjadikan kuburan beliau itu seperti hari raya. Kita tahu hari raya itu apabila melewati bulan tersebut atau tanggal tersebut, manusia akan merayakan. Seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Dan beliau melarang kuburannya jangan sampai dijadikan seperti hari raya yang dikunjungi berulang-ulang, yang menentukan bulan misalnya, itu dilarang oleh Nabi SAW. Intinya apa? Nabi ingin menutup pintu supaya jangan sampai manusia terjatuh ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku, karena solawat kalian akan sampai dimanapun kalian berada. Walaupun negeri kita Indonesia jauh dari kota Madinah, berapa jam pakai pesawat dulu? Siapa yang sudah pernah ke Madinah? Berapa jam? 9 jam atau berapa? Kurang lebih ya, 9 jam. Dimanapun kita bersolawat kepada Nabi SAW akan sampai kepada kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kuburan Nabi SAW, beliau melarang untuk supaya jangan sampai berlebih-lebihan, sampai mengagung-agungkan sehingga nanti disembah. Maka terlebih kuburan selain kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah orang yang dijamin surga oleh Allah SWT, orang yang paling mulia. Beliau melarang supaya jangan sampai berlebih-lebihan terhadap kuburan beliau. Tapi sebagian umat Bapak Ibu mengagung-agungkan kuburan, dan inilah yang membahayakan. Ini nasihat bagi kita semua, karena Nabi SAW tidak mencontohkannya. Padahal beliau adalah orang yang terbaik.